Oke, sebelum itu gua mau klarifikasi dulu. Gua mau minta maaf kalau nanti di video ada salah pengejaan gue, ya kan? Karena banyak bahasa Inggris di situ, karena gue masih juga belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris gua. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menonton. Hello, welcome back, kembali lagi di channel Hans Belajar Dong, anjay. Oke, udah lama nih, udah gak konten, udah 2 hari ya. Ya maaf ya, soalnya nggak ada waktu luang gitu, pada sibuk gitu, bukan sibuk apa, sibuk belajar sih. Oke, lanjut aja, kita bakal bahas R lagi, yaitu karena kemarin kan udah variabel nih, sekarang kita bakal bahas R tentang tipe data ya, tipe data dalam R gitu. Nah, tipe data dalam R itu langsung aja kita bahas, yaitu tipe data dalam R itu ada 5. Yang pertama itu numerik, yang kedua itu integer, yang ketiga itu kompleks, yang keempat itu karakter, habis itu yang kelima adalah logikal atau boolean aja saya panggilnya boolean. Nah, karakter ini kita bisa panggil aja string karena sama aja ya. Nah, string pakai string aja, 1 i. Nah, kok ada kompleks sama numerik, Bang? Itu kan nggak ada dibilang tipe data gitu. Nah, kenapa ada bilangan, ada tipe data numerik juga tipe data kompleks di dalam R? Ini bakal kita bahas di video selanjutnya ya, tentang tipe number atau tipe nomor dalam R gitu. Mungkin kita bisa bahas ini dulu, tipe data dalam R gitu. Nah, tipe data dalam R ini ada 5, yaitu numerik, integer, kompleks, karakter atau string, juga logikal dan boolean gitu. Langsung kita praktekkan saja ke RStudio. Mana ini RStudio? Seperti biasa, RStudio itu adalah ya apa ya, compiler, compiler anjay. Ya anggap aja kayak Visual Studio gitulah, tapi ini namanya RStudio gitu, lebih kece. Kece badai. Kita pindahkan ini dulu sini gitu. Nah, kita tunggu. Lupa sampai ini, jangan dibuka dulu, Bang. Tidak, ini belum waktunya. Ya gak apa, tutup aja lah. Oke, kita bersihkan, kita zoom. Salah, kurang. Ini kegedean. Nah, segini aja lah. Nah, tipe data R itu ada 5, itu numerik. Nah, numerik itu seperti apa sih? Numerik itu seperti integer kalau di tipe data bahasa pemrograman lainnya. Tapi di bahasa R ini tipe data integer itu diganti dengan tipe data numerik. Nah, numerik itu kan kalau di integer nih hanya bisa bilangan bulat nih, nggak bisa pakai bilangan desimal gitu di belakang bilangan bulat, atau anggap aja bilangan koma gitulah ya. Nah, di numerik ini bisa, guys. Jadi kalian mau ngetikkan bilangan bulat bisa, bilangan bulat dengan desimal bisa, atau bilangan koma bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, numerik ini langsung ya sama kayak integer, gak ada pendeklarasian gitu. Misalnya di sini punya angka 15 gitu. 15 itu. Nah, langsung 15. Classnya kita ketik class, habis itu 15 gitu adalah sebuah numerik. Kenapa nggak integer? Kita bakal bahas habis ini. Nah, kalau numerik ini ya simple sih, nggak terlalu ya numerik emang simple sih, emang tipe data ya simple, nggak ada yang ribet itu. Nah, lanjut kita ke integer. Integer ini ya seperti bilangan bulat, hanya bisa mencakup bilangan bulat, nggak bisa bilangan dengan bilangan desimal gitu. Misalnya gini, kita punya 15 L gitu, L gini aja lah, L gitu. Oh ya, lupa L nya pakai huruf besar, 15 L gitu. Nah, ini bakal keluarnya 15. Nah, kenapa gini? Karena ini adalah integer gitu. Kenapa kok Bang ada L di belakang nilai tersebut gitu. Nah, L ini sebagai apa ya, pendeklarasian gitu aja lah, pendeklarasian suatu bilangan integer gitu, integer tuh. Nah, L ini sebagai pendeklarasian suatu bilangan integer. Misalnya saya punya di sini ya
15L itu udah tadi kan kita clash kan, coba 15L, maka yang keluar yaitu sebuah integer. Beda kan di tipe data lainnya itu, kalau integer kan nggak pakai pendeklarasian gitu, langsung ketik aja angka bulat gitu tanpa desimal gitu. Nah kalau angka koma itu kan mesti float gitu kan nilainya. Nah misalnya kita punya 15,9 coba misalnya. Nah habis itu kita clash kan 15,9 tersebut, maka yang keluar numerik. Nah bisa kan kita tambahin desimal atau tidak. Nah misalnya kalau kita bisa kita 15,9 nih, kalau kita ke integer kan itu nggak bakal error guys, karena di R ini tidak, kalau integer di R ini sama kayak integer di biasanya gitu ya, nggak bisa mencakup bilangan desimal gitu di belakang bilangan bulat gitu. Coba kita enter, bakal error nih, warning message integer literal 15,9L contains decimal using numeric value. Ya nggak bisa kan, error kan. Nah sudah saya bilang yel sih. Canda-canda. Nah lanjut ke kompleks. Kompleks ini sama kayak integer gitu, tapi ya bukan sama sih. Pokoknya kompleks ini sama integer pakai pendeklarasian, yaitu pakai i gitu. Misalnya kita punya 9i gitu, 0 tambah 9i gitu, habis itu clash 0 ditambah 9i, ini kita ini 6 aja lah, 6i tambah 9i, kita enter, bakar bilangan kompleks. Itu sama kayak integer ya, itu bukan sama ya, bukan pendeklarasian sebagai integer, bukan, itu fungsinya sama kayak integer, itu sebuah pendeklarasian bahwa itu adalah bilangan kompleks. Nah itu bilangan kompleks gitu apa ini. Nah nah itu adalah pendeklarasian bilangan kompleks itu. Nah itu sebagai imaginer ya, imaginer atau imaginer aja lah. Nah lanjut, karena saya berhubung kurang paham, kurang kompleks, karena kita lanjut aja lah. Nah lanjut ke karakter atau string. Karakter atau string ini sama kayak di bahasa pemrograman lainnya ya, bisa pakai double atau single quote gitu, bisa pakai double atau single quote gitu. Kita coba di sini misalnya Hans belajar R gitu, kita enter, bakal outputnya juga belajar R. Habis itu class kita copy ini ctrl-c, habis itu kita ctrl-v, kita enter, bakal keluarnya karakter. Kalian bisa juga pakai single quote gitu, pokoknya sama, bakal keluar karakter gitu. Nah lanjut, kita masuk ke logical boolean gitu. Nah logical boolean di R ini kita bisa, cuman ada dua sih sama kayak yang lainnya, true juga false. Nah false. Nah false. Nah logical boolean ini di R ini sama kayak biasanya gitu, mencakup dua aja, yaitu true dan false gitu. Misalnya di sini saya punya logical true gitu, kita bisa ketikkan nggak salah pakai huruf kecil atau huruf besar gitu. Nah huruf besar ya, kita enter, maka true. Habis itu class true, which true sama dengan apa ya, yaitu logical atau boolean gitu. Nah simple kan, mudah gitu kalau di R gitu, nggak terlalu kayak int. Kalau kita nulis int x, habis itu y, habis itu z, habis itu kita deklarasikan x sama dengan ini, nggak perlu. Di x itu cuma pakai ini, pakai l, pakai i, pakai numerik gini juga bisa gitu. Nah simple. Nah oke. Nah sekian tentang tipe data R. Mungkin selanjutnya saya bakal bahas ini yang namanya integer. Integer, oh ya baru tahu saya ini ada integer gitu. maaf guys. Ini mungkin saya bakal bahas tentang numerik, integer, dan kompleks ini di episode selanjutnya. Jadi kalian yang belum subscribe, cepat subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar dapat melihat notifikasi baru konten saya dan menonton sebagai pembelajaran ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Oke, sayonara, Hans di sini, dan